Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Tirta Atmadinata dengan NIM 2022 1111 03 11253, Hukum kelas 2E, Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Pak Said. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan teori-teori hukum pidana yang sudah saya pelajari dan termasuk berita-berita yang sudah saya cari. Jadi terkait berita yang saya cari itu adalah pembunuhan mahasiswa NTT yang ada di Dusun Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, di belakang kampus UMM, kampus 3. Kronologinya adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 1.05 tengah malam telah terjadi kerusuhan antara mahasiswa Tribuwana Tunggadewi asal NTT di kafe kedai kopi Jalan Karya, Kecamatan Karangploso yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Diketahui korban tersebut bernama Krisnael Muri dan ada saksi pertama juga yang bernama Ronaldo Putra Umbubole dan saksi kedua juga yang bernama Rintorius Owes. Untuk kronologi yang saya baca di berita itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 1.05 warga melapor kepada Polsek dan Koramil bahwa ada seorang laki-laki tidak dikenal tergeletak di pinggir jalan samping kampus UMM belakang kampus itu tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah. Dan selanjutnya itu anggota Polsek dan Koramil mendatangi TKP di mana terdapat seorang laki-laki yang ditemukan di pinggir jalan di daerah Dusun Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, dan mengajak petugas puskesmas. Dan sesampainya di lokasi, terdapat seorang laki-laki sudah keadaan terlungkup dan kondisi mengeluarkan banyak darah. Setelah dicek oleh petugas puskesmas, orang tersebut emang sudah dinyatakan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya petugas Polsek Karangploso segera memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi karena banyak massa yang datang di lokasi tempat kejadian tersebut. Setelah itu menghubungi identifikasi Polres Malang untuk diproses lebih lanjut. Nah, setelah dilaksanakan identifikasi lebih lanjut, hasilnya adalah terdapat 4 luka robek atau tusukan di punggung tulang belakang, di wajah luka, hidung, pelipis dan mulut dan mengeluarkan darah dari mulut juga. Setelah dilakukan olah TKP, korban tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum atau otopsi. Dan lalu pada pukul 3.30 tepatnya setengah 4 pada saat Inavis sedang melaksanakan olah TKP, banyak segerombolan orang atau massa mendatangi tempat kejadian tersebut perkara dengan wajah emosi, lalu yang melakukan perusakan di kedai kopi dan barang yang ada di sekitar kedai kopi tersebut, dan sempat membakar 1 unit sepeda motor Honda Sport di dalam kedai kopi itu. Setelah itu massa yang anarkis meninggalkan lokasi dan tidak lama api berhasil dipadamkan. Nah, untuk hasil interogasi para saksi-saksi di sekitar TKP dapat keterangan sebagai saksi yang bernama Ronaldo itu, bahwa saksi Ronaldo menerangkan bahwa dia akan mendatangi acara syukuran
wisuda di kedai kopi hari Sabtu 24 Juni pukul 21.50. Nah, dan saksi bernama Ronaldo itu diajak oleh ketiga temannya yang bernama Boy, Milky, dan Alves. Korban berboncengan dengan saksi korban tersebut berboncengan dengan saksi yang bernama Ronaldo mengendarai sepeda motor Scoopy Norpol berangkat dari kos menuju ke kafe tersebut. Nah, setelah sampai di kafe, mereka duduk-duduk sambil minum-minuman. Kemudian saksi didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal. Dan orang tersebut bilang bahwa saya adiknya Ferry. Kemudian sekira 1 jam, saksi mengajak korban pulang. Namun saksi Ronaldo itu menunggu di depan kebun jeruk. Ya, saksi Ronaldo menunggu di depan kebun jeruk awal dia memarkirkan sepeda motornya. Lalu tanpa sebab yang jelas, pada saat saksi korban berboncengan mau pulang, tapi malah dipanggil dengan kata woi woi, lalu korban berhenti, langsung dikeroyok pelaku. Kemudian teman yang berada di kafe sempat melerai dengan bilang, ini adiknya Ferry. Lalu sekelompok orang yang mengeroyok korban tersebut dan saksi Ronaldo menarik bagian tempong hingga terjatuh. Nah, kemudian saksi Ronaldo melihat korban dianiaya sekitar 6-7 orang. Nah, selanjutnya saksi Ronaldo itu mencari pertolongan ke kontrakan yang ada di Jalan Tirto, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Diduga salah satu yang mengeroyok korban tersebut diketahui dengan ciri-ciri berbicara seperti orang NTT, layaknya logat-logat orang NTT, dengan memakai kemeja hitam, kumis tipis, rambut disisir ke belakang. Dan selanjutnya yang kedua, keterangan dari warga Amro Zamrozi, sekitar pukul 23.30 dia mendengar keributan di kedai kopi. Kemudian saksi melihat mengintip dari jendela rumah ada beberapa orang laki-laki yang berada di kedai kopi, tapi tidak lama terjadi kejar-kejaran di jalan menuju kedai kopi. Nah, kemudian salah satu laki-laki yang dikejar oleh sekelompok orang tersebut dan korban menabrak pagar bambu kebun jeruk di jalan masuk kedai kopi itu, lalu korban berlari ke arah jalan raya. Setelah itu saksi tidak diketahui lagi lari kemana. Nah, itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, menganalisis serta pendapat saya dalam video berita terkait pembunuhan mahasiswa NTT tersebut, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya yang menjelaskan apa yang saya tahu dan apa yang saya baca di berita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.